Kampung Wayang di Desa Kepusari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah terus bertahan di tengah pandemi COVID-19. Para perajin terus berinovasi membuat wayang dengan pemasaran secara daring yang ternyata peminatnya di luar ekspektasi. Wayang kulit menjadi salah satu kesenian khas di Pulau Jawa. Di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mempunyai sebuah kampung yang hampir seluruh warganya membuat wayang kulit. Para perajin wayang di kampung tersebut bahkan telah ada sejak abad ke-17 silam. Wah, luar biasa ya. Kampung wayang di Desa Kepusari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah itu telah melestarikan kerajinan wayang kulit selama berabad-abad lamanya. Alhasil banyak dalang kondang yang membeli koleksi wayang dari Kampung Wayang Kepusari. Saya akan berbincang dengan pengurus kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Tetuko Desa Kepusari, Retno Lawiyani, yang juga menjadi pembuat souvenir dan undangan Asian Games 2018 lalu. Selamat siang Ibu Retno. Iya, selamat siang Mbak. Ini sedang mengerjakan apa nih Bu? Ini saya baru mengerjakan lukisan media kaca. Lukisan media kaca itu kan teknik melukis dengan teknik mirror dari dalam, hasilnya dari luar. Dan ini lukisan temanya tentang Pandawa 5. Jadi ada Werkudara, Arjuna, Yudhistira, Nangkula, Sadiwa yang baru jagongan kalau di versi pewayangan. Filosofinya apa nih Bu? Filosofinya ini kan tokoh-tokoh Pandawa 5. Ini karena requestnya yang pesan memang figur-figur Pandawa 5 yang diminta, dan dia baru berhadapan bermusyawarah tentang mungkin persiapan untuk perang Bratayuda supaya memang nanti menang di peperangan tersebut, bagaimana solusinya seperti itu, dan mungkin masih banyak yang dibahas di situ. Oke Bu, nah ini Bu, sanggar Ibu kan juga memang terkenal dengan wayang, yang seperti kita tahu adalah wayang kulit ya Bu, untuk Jawa. Nah, ada apa lagi sih nih Bu selain wayang kulit ini di sanggar ini? Sebenarnya tadi saya sampaikan tentang lukis kaca ini kan termasuk pengembangan atau inovasi atau kreasi baru dari produk wayang itu sendiri. Kalau di sini karena memang di sini terkenalnya adalah desa wayang atau kampung wayang yang sebenarnya adalah sentra industri wayang yang turun-temurun mulai abad 17 sampai sekarang. Itu sebenarnya medianya sebenarnya kulit sapi dan kerbau, dan di sini sebenarnya ada sampel-sampelnya atau mungkin proses pembuatan wayangnya yang medianya kulit. Yang ini contohnya ada proses pembuatan gunungan. Ya, ini bisa dilihat ukiran atau ornamennya. Terus ini yang baru dikerjakan oleh bapaknya ini adalah tokoh Krishna. Nah, ini proses pemahatannya, mungkin bisa diambil ornamennya yang baru dikerjakan itu dengan peralatan yang lengkap. Satu paket ada alat pahat, kemudian ada ganden yang untuk pemukulnya, ada tinde, ada panduan itu alas untuk memahat wayang ini khusus kayunya dari kayu sawo. Kenapa harus kayu sawo? Karena memang kayu sawo itu kan getahnya memang pas untuk proses pembuatan wayang supaya pahatnya nggak gampang patah. Jadi kalau misalnya pakai kayu jati atau apa cepat merusakkan alat pahatnya. Kalau sawo kan beda, jadi lebih licin. Ini berarti membutuhkan detail gitu ya Bu ya untuk pembuatannya. Nah, di galeri Ibu itu ada apa lagi nih Bu selain untuk pembuatan khusus wayang kulit? Selain membuat wayang kulit sebenarnya masih banyak yang lain. Jadi kita sekarang mengikuti perkembangan zaman nih. Jadi produk sanggar saya sekarang memang banyak wayang-wayang kreasi, baik wayang pakem pedalangan, untuk souvenir, untuk hiasan dinding, bahkan bisa ke fasen batik wayangnya juga. Termasuk pernah saya di tahun 2018 pernah mendapat kesempatan untuk membuat souvenir atau undangan Asian Games untuk 52 negara. Di situ ada sampelnya. Itu wujudnya juga sebenarnya nggak jauh dari ornamen wayang, cuma untuk undangannya adalah gunungan, untuk maskotnya ada bentuknya burung, rusa, badak, dan itu prosesnya juga dibahas seperti membuat wayang sama. Bu, ini kan pandemi ini sangat berdampak nih ya Bu. Nah, apakah ini media selain wayang kulit juga menjadi inovasi gitu ya Bu untuk pandemi ini? Gitu?
Jadi selama pandemi ini memang awal-awal pandemi saya sangat terdampak sekali, bahkan bingung mau ngerjain apa karena memang wayang kan tergantung juga dengan pementasan si dalang itu sendiri. Kalau dalangnya nggak ada pementasan kita juga berhenti, tapi ternyata di balik kesulitan itu banyak solusi. Ternyata dari pandemi yang masuk di Indonesia saya ternyata timbul gagasan baru untuk bisa banyak berkreasi dan berinovasi, terutama di tokoh-tokoh wayang yang awalnya wayang cuma dinikmati oleh dan bisa dimainkan oleh dalang, tapi ternyata saya timbul gagasan supaya wayang memang menarik bagi mereka yang bisa tertarik untuk mengoleksi wayang. Bahkan wayang nggak harus dimainkan, nggak harus dipajang, tapi bisa untuk souvenir, untuk aksesoris, untuk fashion dan masih banyak yang lain. Dan itu timbul gagasan bagaimana untuk medsos bisa memainkan kreasi wayang saya supaya menarik pembeli, supaya yakin dan awalnya yang mereka nggak suka wayang jadi suka, yang sudah suka makin tertarik lagi untuk beli seperti itu. Dan akhirnya itu sekarang malah alhamdulillah banter di online-nya karena produk banyak kreasi sesuai order atau request-nya pembeli. Jadi wayang nggak mesti harus dimainkan dalang, tapi bisa untuk pajangan, untuk hiasan desain, souvenir, fashion, kemudian mungkin ada bingkisan atau kenang-kenangan yang bentuknya macam-macam. Pertanyaan terakhir nih Bu, Iya. buat pemirsa nih pengen tahu nih Bu, berapa harga souvenir atau produk jadi di tempat ini? Dari souvenir misalnya untuk media souvenir yang medianya kulit minimal dari 10.000 sampai jutaan, nggak terbatas. Kemudian untuk wayang-wayang yang medianya kaca itu minimal dari 300.000 sampai mungkin jutaan. Mungkin bisa dilihat sambil dilihat ini yang souvenir yang mungkin ukurannya wayang ukurannya bisa dibikin 10 cm sampai nanti ukuran standar, bahkan bisa ukuran raksasa. Kemudian mungkin bentuknya vendel atau wayang karakter, sekarang berkembang ke wayang karakter. Wayang karakter itu wayang yang mungkin bentuknya figurnya wajah atau foto wajah, tapi nanti badannya bisa wayang itu sendiri atau karakter yang lain, tapi medianya tetap nggak lepas dari media kulit kerbau atau kulit sapi. Gapitnya juga dari tanduk bisa, dari kayu secang bisa, dari fiber bisa. Tinggal requestnya pembeli seperti apa. Para perajin wayang kulit di sini terus berupaya agar kerajinan wayang kulit tetap lestari, antara lain dengan memasukkan kerajinan wayang dalam muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah ini. Bahkan seluruh nama anak di desa ini berasal dari nama tokoh wayang. Kasno Sina yang Manggelung